NPM 21130250008. Sini saya akan menjelaskan konsep dasar keamanan sistem komputer sebagai tugas UAS keamanan sistem komputer dan multimedia pembelajaran interaktif. Happy watching! Sistem keamanan komputer adalah segala hal yang termasuk mengendalikan akses fisik ke perangkat keras, serta melindungi terhadap bahaya yang mungkin datang melalui akses jaringan. Nah, keamanan sistem komputer ini memiliki beberapa konsep utama, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, dan otorisasi. Baik, akan kita bahas satu-satu konsep utama keamanan sistem komputer ini. Yang pertama ada kerahasiaan. Konsep ini berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Tujuan kerahasiaan adalah mencegah akses tidak sah atau pencurian informasi sensitif. Teknik yang digunakan termasuk enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, dan kebijakan kerahasiaan. Lalu ada integritas. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keaslian dan integritas data. Integritas melibatkan pencegahan perubahan, modifikasi, atau pemalsuan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan meliputi tanda tangan digital, fungsi khas, dan mekanisme verifikasi integritas. Ketersediaan. Konsep ini berfokus pada memastikan bahwa sistem komputer dan layanan yang ada di dalamnya tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Penting untuk mencegah gangguan layanan atau serangan yang mengakibatkan penurunan ketersediaan sistem. Teknik yang digunakan meliputi redundasi, manajemen kapasitas, dan perlindungan terhadap serangan DDoS. Selanjutnya, konsep autentikasi. Konsep ini berkaitan dengan memverifikasi identitas pengguna atau sistem sebelum memberikan akses. Tujuannya adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Teknik autentikasi meliputi penggunaan kata sandi, autentikasi ganda, token, atau teknik biometrik. Konsep yang terakhir ada otorisasi. Otorisasi berkaitan dengan memberikan hak akses yang sesuai kepada pengguna yang telah terautentikasi. Konsep ini melibatkan pemberian izin dan batasan akses berdasarkan peran pengguna. Model otorisasi yang umum digunakan adalah DAC, MAC, dan RBAC. Tujuan keamanan sistem komputer di antaranya, yang pertama mencegah akses tidak sah. Tujuan utamanya adalah mencegah akses yang tidak sah atau tidak diizinkan ke sistem komputer. Hal ini melibatkan penggunaan teknik autentikasi yang kuat untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Selanjutnya ada menjaga kerahasiaan. Tujuan menjaga kerahasiaan adalah untuk menjaga informasi yang sensitif. Informasi ini mungkin termasuk data pribadi, informasi bisnis rahasia, atau rahasia dagang. Langkah-langkah seperti enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, dan kebijakan kerahasiaan diterapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Selanjutnya, untuk mempertahankan integritas data, lalu melindungi sistem dari serangan. Tujuan keamanan adalah melindungi sistem komputer dari serangan yang mungkin terjadi. Serangan tersebut dapat berupa serangan malware, serangan jaringan, atau serangan lainnya yang bertujuan merusak atau mencuri informasi dari sistem. Penggunaan teknik seperti firewall, deteksi intrusi, dan pembaruan keamanan sistem digunakan untuk melindungi sistem dari serangan. Lalu tujuan keamanan sistem komputer yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan. Nah, tujuan ini adalah untuk menciptakan kepercayaan dalam penggunaan sistem komputer. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif, pengguna sistem dapat memiliki keyakinan bahwa informasi mereka aman dan sistem dapat beroperasi dengan andal.
komputer juga memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya yang pertama kebutuhan minimal, yang kedua pertahanan berlapis, yang ketiga ketersediaan ketergantungan, yang keempat enkripsi data, yang kelima kepastian identitas, keenam pemantauan dan respon, ketujuh kesadaran dan pelatihan keamanan, dan yang kedelapan kepatuhan dan pengaturan. Berikut untuk penjelasannya. Prinsip kebutuhan minimal. Prinsip kebutuhan minimal ini menyatakan bahwa setiap entitas, baik itu pengguna, proses, atau sistem, hanya boleh diberikan akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas atau fungsi yang ditugaskan, dengan mengurangi hak akses yang tidak perlu. Risiko penyalahgunaan akses dapat diminimalkan. Prinsip pertahanan berlapis atau defensi in-depth. Prinsip ini melibatkan penggunaan berbagai lapisan perlindungan dan kontrol keamanan untuk melindungi sistem. Jika satu lapisan keamanan gagal, lapisan lainnya tetap ada untuk memberikan perlindungan tambahan. Contohnya, termasuk penggunaan firewall, deteksi intrusi, enkripsi data, dan kebijakan akses yang ketat. Prinsip enkripsi dan keamanan data. Prinsip ini mengandalkan penggunaan teknik enkripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data. Data sensitif harus dienkripsi saat berada dalam penyimpanan atau transit agar tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip ketersediaan dan ketergantungan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga ketersediaan sistem dan layanan yang terkait. Sistem komputer harus dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan keandalan, kestabilan, pemulihan dari kegagalan, dan toleransi terhadap serangan atau gangguan. Prinsip kepatuhan dan pengaturan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem komputer dan penggunaannya mematuhi standar kebijakan dan regulasi keamanan yang berlaku. Kepatuhan terhadap persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas dan penerapan kontrol keamanan yang sesuai penting untuk menjaga keamanan sistem. Pada sistem komputer juga terdapat ancaman. Dan berikut adalah beberapa ancaman pada sistem komputer. Yang pertama, malware. Malware ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil kendali atas sistem komputer. Malware dapat menyebabkan kerugian data, pencurian informasi, atau penurunan kinerja sistem. Lalu ada serangan DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk menutupi sumber daya sistem dengan mengirimkan lalu lintas yang berlebihan. Akibatnya, sistem menjadi tidak responsif atau tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Lalu ada serangan phishing. Serangan phishing ini melibatkan upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau rincian keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau web palsu. Selanjutnya ada serangan pencurian data atau data breach. Serangan ini melibatkan pencurian atau akses tidak sah terhadap data sensitif yang tersimpan dalam sistem komputer, seperti informasi pribadi, kartu kredit, atau data keuangan. Dan yang terakhir ada serangan kelemahan sistem operasi. Kelemahan dalam sistem operasi seperti sistem yang tidak diperbarui atau konfigurasi yang tidak aman dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses atau mengendalikan sistem. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga dapat diambil ilmunya, semoga mudah dipahami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.